Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Movelia Rafifah, berasal dari kelas 12 IPA 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas bahasa Indonesia saya, yaitu membacakan sebuah novel fiksi yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka. Baiklah, di sini saya akan membacakan bab yang kedua dengan judul Anak yang Kematian Ayah. Masa saya masih berusia 4 tahun, ayah saya telah wafat. Dia telah meninggalkan saya sebelum saya kenal siapa dia dan betapa rupanya. Hanya di dinding masih saya dapati gambarnya, gambar semasa ia masih muda, gagah dan manis. Ia meninggalkan saya dan ibu di dalam keadaan yang sangat melarat. Rumah tempat kami tinggal hanya sebuah rumah kecil yang telah tua, yang lebih pantas kalau disebut gubuk atau dangau. Kemiskinan telah menjadikan ibu putus harapan memandang kehidupan dan pergaulan dunia ini hanya karena tali tempat bergantungnya telah putus. Tanah tempat berpijak sudah terban, hanyalah saya yang tinggal jarak semata, tempat dia menggantung harapan untuk masa yang akan datang, zaman yang masih gelap. Meskipun masa itu ibu masih muda dan ada juga 2-3 orang dari kalangan saudagar atau orang-orang yang berpangkat yang memintanya menjadi istri, tetapi semuanya telah ditolaknya dengan perasaan yang sangat terharu. Hatinya masih belum lupa kepada almarhum ayah. Semangatnya boleh dikatakan telah mengikuti pekuburan. Di waktu malam ketika akan tidur, kerap kali ibu menceritakan kebaikan ayah semasa beliau hidup. Ia seorang terpandang dalam pergaulan dan amat besar cita-citanya jika saya besar akan menyerahkan saya masuk ke sekolah supaya menjadi orang terpelajar. Masa itu, daun sedang rimbun, bunga sedang kembang, dan buah sangat lebat. Orang pun datang berduyun-duyun menghampiri diri, mengatakan mama. Mereka itu mendakwakan bersaudara, berkarib, berfamili. Rumah tangga senantiasa mendapat kunjungan dari kiri kanan. Tetapi setelah perniagaan ayah jatuh dalam dan kemelaratan menjadi ganti segala kesenangan itu. Tersisihlah kedua laki istri itu dari pergaulan. Tersisihlah renggang dari sedikit ke sedikit. Lantaran malu, ayah pindah ke kota Padang, tinggal dalam rumah kecil yang kami diami itu, supaya namanya hilang sama sekali dari kalangan kaum kerabat itu. Ibu pun menunjukkan kepadaku beberapa doa dan bacaan yang menjadi wirid dari almarhum ayah semasa mendiang hidup, menghamparkan pengharatan yang besar-besar kepada Tuhan seru sekian alam, memohon belas kasihnya, karena di dalam umur yang semuda itu telah ditimpa sengsara yang tiada berkeputusan. Tidaklah sempat saya meniru meneladani teman sesama anak-anak. Di waktu teman-teman bersukaria, bersenda gurau, melepaskan hati yang masih merdeka, saya hanya duduk dalam rumah di dekat ibu, mengerjakan apa yang dapat saya tolong. Kadang ada juga disuruhnya saya bermain-main, tetapi hati saya tiada dapat gembira sebagai teman-teman itu, karena kegembiraan bukanlah saduran dari luar, tetapi terbawa oleh sebab-sebab yang boleh mendatangkan kegembira itu. Apalagi kalau saya ingat bagaimana waktu terasa semakin ligat karena aku mendapat beasiswa sebagai visiting student di The National University of Singapore selama 1 semester. Ini aku dapatkan gara-gara keseringan membaca papan pengumuman beasiswa di depan kantor fakultas. Begitu melihat poster Singapore International Foundation Fellowship, aku langsung mendaftar. Setelah dites oleh panitia, aku terbang ke Singapura hanya 1 hari setelah sidang skripsi selesai. 1 semester kemudian, aku kembali ke Bandung. Aku ingat sekali waktu aku melenggang turun dengan langkah ringan dari pesawat Singapore Airlines yang membawaku dari Changi. Aku merasa menjelma seperti tokoh utama di film Hollywood yang melangkah
yang melangkah gagah menuruni tangga pesawat dengan slow motion. Ujung-ujung rambut berkibar-kibar ditiup angin dan musik yang megah mengiringi. Inilah aku, seorang anak kampung yang telah melanglang separuh dunia dengan tanpa membayar sepeser pun. Inilah aku, mahasiswa yang jadi kolumnis tetap di media dan telah sukses membiayai hidup dan kuliah sendiri. Belum pernah rasanya aku sepercaya diri ini. Aku tidak pernah menyangka 4 semester yang penuh dengan kelimpahan ini segera berlalu. Demikianlah novel yang saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.